Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqadatan min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Baik, selamat pagi teman-teman sahabat-sahabat bedah tajwid semua, dimanapun teman-teman berada. Apa kabarnya? Semoga teman-teman semua tanpa terkecuali selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tidak kurang suatu hal apapun. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam rangka untuk sama-sama menyempurnakan bacaan Al-Quran kita, membaguskan ngaji kita agar bisa lebih sesuai dengan kaidah tajwid. Mohon izin di sini saya Gifari Putra, izin untuk mendampingi dan membersamai dimanapun teman-teman sahabat-sahabat bedah tajwid berada. Dan tentunya saya izin untuk menjawab salam-salam terbaik dari teman-teman semua yang sudah memberikan salam terbaiknya di kolom komentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman kabarnya pagi ini? Semoga teman-teman semua tanpa terkecuali selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu hal apapun. Ya, gimana kabarnya, sehat semua pagi ini? Ya, kemarin kita sempat agak begadang ya sampai jam 10:04 ya malam ya, live bareng sama Ustadz Muzammil ya. Nah, gitu. Sekarang kita bisa mulai lagi insya Allah ya. Kita hiasi tadi malam, kita hiasi malam kita tutup dengan berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, pagi ini walaupun hari Ahad, hari Minggu, hari libur, tidak ada kata libur untuk berinteraksi dengan Al-Quran ya. Dan kita awali pagi ini dengan, sebelum memulai aktivitas yang lain ya, kita awali dengan berinteraksi bersama Al-Quran ya. Oke, kalau begitu tanpa berlama-lama mari kita akan lanjutkan sekarang ke surah Al-Bayyinah. Ke surah Al-Alaq. Ya, kita akan seperti biasa bedah tajwid per huruf, per harokat, per hukum tajwid, step by step, pelan-pelan, sedikit-sedikit ya. Sekarang kita masuk ke surah Al-Alaq. Kita mulai dari ta'awudz terlebih dahulu. Lalu kita baca basmalahnya dan ayat satunya kita baca sebanyak 2-3 kali. Setelah itu baru kita bedah tajwidnya insyaallah satu persatu ya. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kita masuk ayat satunya. Kita baca bareng-bareng sebanyak 2-3 kali. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sekali lagi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Oke, kita mulai dari huruf yang pertama teman-teman. Ya, saya akan coba blok dengan warna hijau. Nah ya, kira-kira teman-teman, sebentar ya, ini saya izin bentar ya. Oke. Nah, kita dulu di sini. Oke, kita tunggu juga di sini. Oke, teman-teman, kita mulai. Ya. Oke, kita mulai teman-teman sekalian. Insyaallah ya. Nah, huruf yang saya blok dengan warna hijau ini namanya huruf apa teman-teman? Kira-kira teman-teman ada yang tahu?
Apakah huruf yang saya blok dengan warna hijau ini? Kira-kira ada yang tahu atau tidak? Boleh langsung saja ramaikan kolom komentar biar kita interaktif semuanya sama-sama belajar. Ini namanya huruf hamzah. Keren ya. Ternyata masih ada yang bilang ini alif. Oke, berarti kita bahas ya. Teman-teman, sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian. Kalau ada yang mengatakan ini adalah huruf alif, maka ini suatu ketidaksempurnaan. Ini bukan alif. Kenapa? Karena pertama, alif itu dia tidak berharokat. Baik di bawahnya seperti ini, ataupun di atasnya. Jadi alif itu tidak mungkin berharokat. Ya. Nah, kalau ada bentuk memang seperti alif, tapi dia berharokat. Ya, teman-teman, maka itu namanya adalah apa? Namanya adalah hamzah. Ya. Nah, namanya adalah hamzah. Oke? Sip. Jadi, huruf yang selama ini kita baca a i u, teman-teman sekalian, itu namanya hamzah. Ya. Nah, gitu. Oke, namanya adalah hamzah. Lalu alif itu yang seperti apa? Oke, kalau teman-teman pengen cari alif yang bagaimana, kita akan izin bantu nih. Alif itu, teman-teman sekalian, perhatikan saya tandai, ya, saya blok dengan warna kuning. Nah, ini namanya alif. Jadi, alif itu di atas dan di bawahnya, dia tidak memiliki harokat. Selain alif itu dia tidak memiliki harokat, tidak bersukun, tidak bertasydid, alif itu selalu di awalnya didahului oleh huruf apapun yang harokatnya adalah harokat baris atas atau fathah. Nah, kenapa? Karena memang fungsi alif itu sebagai mad, sebagai pemanjang bacaan. Ya, dari apa? Dari huruf yang berharokat fathah. Ini alif baru teman-teman. Ya, oke. Nah, kalau yang ini namanya adalah hamzah. Ya, nama lengkapnya hamzah qat'i atau hamzah qata'. Ya, jelas teman-teman sampai sini? Ya, jadi ini namanya hamzah. Oke, jelas ya? Nah, gitu teman-teman. Kita lanjutkan kembali. Ya, sekarang kita cek. Oh, oke. Kalau ini memang hamzah, tapi sekarang dia dibacanya dengan vokal A, dengan vokal I, atau dengan vokal U. Itu bisa kita lihat dari harokat baris bawahnya. Apabila kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris bawah, maka itu namanya adalah harokat kasroh, teman-teman sekalian. Saya izin tulis di bawahnya ya. Namanya adalah harokat kasroh. Oke. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat kasroh atau baris bawah, maka dia mesti dibaca dengan bunyi vokal I. Maka hamzahnya di sini ya tentu dia dibaca menjadi I. Ya. Nah, sekarang bentuk wanti-wanti kita atau wanti-wanti saya kepada teman-teman, ketika kita menyempurnakan huruf hijaiyah apapun ya yang dia berharokat baris atas, baris bawah alias kasroh, teman-teman, maka tolong jelaskan bunyi vokal I-nya. Jadi bunyi vokal I-nya ini kalau kita nggak fokus, terkadang seringkali kita baca menjadi vokal seperti E, teman-teman. Condong miring-miring ke vokal E. Nah, ini biasanya nggak sadar. Nah, maka sempurnakan vokal I-nya dengan cara apa? Dengan cara ketika teman-teman lafalkan vokal I, tengah lidah teman-teman angkat ke arah langit-langit. Lalu rendahkan rahang bawah teman-teman. Sehingga ketika dilafalkan seperti ini. I. Rendahkan rahang bawah. Ya, angkat tengah lidah. Di bagian dalam itu teman-teman diangkat tengah lidahnya ke atas. I. Kalau dia tengah lidahnya kurang naik, nanti jadi gini. Bedakan sama I. Itu bertumpu pada bagian tengah lidah yang teman-teman angkat ke arah langit-langit. I. Jadi bukan tapi I. Ya. Oke. Jadi jelaskan bunyi vokal I. Ya, pelan-pelan. Bisa diikuti. Jadi hamzahnya sudah kita ketahui, harokatnya sudah kita ketahui vokal I, jangan sampai berubah seperti condong vokal E, ya. Sempurnakan vokal I-nya dengan rendahkan rahang bawah dan angkat bagian tengah lidah kita. Oke, pelan-pelan sedikit-sedikit. Sekarang kita lanjutkan ke pembahasan huruf berikutnya. Nah, ini langsung menarik. Oke, di sini hurufnya ditandai dengan warna ungu. Saya tandai lagi biar lebih jelas, ya. Pakai warna hijau. Teman-teman, huruf yang saya tandai dengan oval hijau ini namanya huruf apa? Ada yang tahu? Nama aslinya ya, ketika dia belum punya harokat.
namanya adalah huruf qaf. Oke. Nah, untuk huruf qaf ini dilafalkan seperti apa, teman-teman? Oke, kalau untuk huruf qaf ini kita perlu ketahui nih, teman-teman, karena memang pelafalannya dia agak berbeda. Kalau tadi hamzah, kita nggak bahas namanya makhraj. Kenapa? Karena dilafalkan sebagaimana kita melafalkan a, i, u pada abjad alfabet. Nah, jadi hamzah punya makhraj juga. Cuman kita tadi nggak bahas karena dia dilafalkan senatural itu. Cuman untuk huruf qaf ini, untuk penguatan dalam praktek, maka kita bantu dengan kaidah. Ya, setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Ya, makhraj itu apa? Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Tempat apa? Tempat keluar. Di mana tempat keluar dari huruf qaf, teman-teman sekalian? Yuk kita pelajari pakai buku saya, namanya buku Seru Hijaiyah, teman-teman. Ya, ini saya hapus dulu. Oke, namanya buku Seru Hijaiyah. Kita cari dulu huruf qaf ya. Mana? Nah, kita cari huruf qaf. Ini huruf ro, yang kita cari bukan huruf ro. Yang kita cari adalah huruf qaf. Bismillah. Kita pelajari pelan-pelan ya. Oke, ini secara tekstualnya. Makhraj artinya tempat keluar. Makhraj qaf berarti artinya tempat keluar dari huruf qaf. Huruf qaf dilafalkan dari yang namanya aqsal lisan. Aqsal lisan artinya pangkal lidah. Pangkal lidah huruf qaf itu dia nanti disentuhkan ke bagian langit-langit yang teksturnya lunak saja. Ya, yang teksturnya lunak saja. Ya, gimana itu, Bang? Ini. Nih, jadi kalau kita ilustrasikan, yang disebut dengan pangkal lidah itu, teman-teman, adalah bagian lidah terdalam dari lidah kita. Ini ujung lidah, bagian terluar, ada tengah lidah. Nah, bagian terdalam dari lidah kita itu namanya pangkal lidah. Ya, disebutnya aqsal lisan dalam istilah tajwid. Paham? Nah, lalu nanti teman-teman coba lihat dulu di sini, bagian yang saya tunjuk, ini namanya langit-langit keras. Kenapa disebut dengan langit-langit keras? Karena teksturnya keras. Kenapa keras? Karena ini bagian tulang langit-langit. Gitu. Kalau kita lihat lagi lebih dalam, ada yang warnanya merah nih. Ini namanya langit-langit yang lunak. Karena kenapa lunak? Karena teksturnya lunak. Dia bukan tulang, tapi dia kayak daging gitu, teman-teman di sini. Ya. Oke. Nah, huruf qaf itu si pangkal lidahnya dia disentuhkan ke langit-langit yang lunak saja. Tidak ada bagian pangkal lidah yang menyentuh ke langit-langit keras. Sehingga kondisi ini membuat huruf qaf ya itu punya sifat-sifat huruf. Selain dia punya tempat keluar, nanti setiap huruf itu punya sifat. Nah, salah satu sifat dari huruf qaf, teman-teman sekalian, lihat poin 1. Poin 1 sifatnya apa? Jahr. Jahr itu artinya dia tertahan nafasnya. Jadi jangan sampai ketika teman-teman melafalkan huruf qaf itu keluar percikan-percikan nafasnya. Contoh, ko, ki, ku. Karena kalau huruf qafnya tepat dilafalkan seperti ini, maka dia nggak dia nggak keluar percikan nafas. Contohnya gimana? Ko, ki, u, ko, ki, u. Jadi nggak ko, ki, ku. Apabila dia keluar nafas, maka kenapa bisa terjadi? Karena teman-teman melafalkannya terlalu keluar seperti ini nih. Nih, nah lihat kalau tadi titik huruf qaf itu di pangkal lidah, di langit-langit lunak saja. Tapi kalau teman-teman keluar huruf qafnya ada nafas, berarti teman-teman lihat titiknya berpindah nih. Nah, teman-teman melafalkannya terlalu keluar. Ya, berada di perbatasan antara langit-langit yang lunak dan langit-langit yang keras. Maka kalau seperti ini, berubah sedikit saja, huruf yang keluar berubah menjadi huruf apa? Menjadi huruf kaf. Nah, kalau huruf kaf, memang keluar percikan nafasnya. Nih, kita lihat sifat huruf kaf, ya. Tuh, sifat huruf kaf, ya. Kaf di poin pertama, lihat, dia punya sifat kebalikan dari huruf qaf, yaitu apa? Hams. Hams itu artinya adalah terpercik nafas atau percikan nafas. Paham ya? Jelas sampai sini? Jadi, jangan sampai teman-teman melafalkan huruf qaf ada percikan nafasnya. Ko, ki, ku. Kalau apabila itu terjadi, maka gak usah khawatir, gak usah panik. Berarti tandanya kurang dalam. Karena yang teman-teman lafalkan tadi masih dari makhraj huruf kaf. Ka, ki, ku. Kalau qaf lebih dalam lagi. Ko, ki,
ku. Paham? Oke, tenang. Pelan-pelan, sedikit-sedikit, step by step. Ustadz, pengucapan huruf qaf tidak monyong ya Ustadz. Oke, nanti kita bahas Bunda Nuha ya. Tenang, pelan-pelan, insya Allah kita bahas. Lanjut, ini paham? Ada yang meresponnya ada? Ada yang meresponnya ada? Ada yang meresponnya ada ini? Ada atau lagi pada sibuk ini? Oke, paham? Oke, baik, lanjut. Ya, seperti itu huruf qaf teman-teman sekalian. Kalau teman-teman pengen, Bang, ada nggak ilustrasi yang lebih jelas? Oke, nanti di buku saya ya teman-teman, kita coba kembali ke huruf qaf dulu. Nah, nanti di buku saya selain kita jelaskan secara kaidah, secara teori atau secara tekstualnya, dan kita persiapkan gambar pula, nanti teman-teman nggak perlu khawatir, kita berikhtiar lagi dengan fitur namanya scan QR code video animasi seru hijaiyah. Jadi ketika kita bahas huruf qaf nih di sini, kita lihat atasnya ada video animasi, teman-teman tinggal scan QR code aja. Nah, nanti ya kurang lebih akan muncul makhrajnya atau ilustrasinya ya. Nih, ini kita telaah dulu pelan-pelan. Yang bagian depan ini namanya langit-langit yang keras tadi teman-teman. Yang bagian belakang ini langit-langit yang lunak. Sekarang kita perhatikan huruf qaf itu nempelnya ke bagian mana? Ya, pangkal lidahnya 1, 2, 3. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri, semua pangkal lidah huruf qaf itu menyentuh ke langit-langit yang paling dalam atau langit-langit yang lunak teksturnya. Ya. Oke, sehingga ketika kita lafalkan, itu pelafalannya seperti ini. Ko, qi, ku, ako, iko, uko, ako, iqi, uku. Nah, seperti itu huruf qaf dilafalkan. Ya. Jadi, pangkal lidahnya nempel ke sini. Kalau dia terlalu ke depan ke sini nih, teman-teman, ya, ke perbatasan antara langit-langit lunak dan keras, maka itu yang muncul menjadi huruf lain nih. Contoh. Nah, kalau dia nempelnya ke situ, nah, ya, lagi. Nah, nempelnya ke perbatasan antara langit-langit lunak dan keras, maka tentu yang muncul adalah huruf kaf tadi. Terlalu keluar, jadinya keluar percikan nafas. Contoh. Ka, ki, ku, ak, ik, uk, akka, iki, uku. Nah, itu huruf kaf. Bisa dibedakan nggak teman-teman? Jadi beda sedikit aja titik sentuhnya, huruf yang keluar bisa beda. Padahal bedanya beda tipis ya. Ya makanya huruf qaf dan kaf seringkali tertukar karena beda makhrajnya tipis. Nah, itu hikmahnya adalah apa? Yuk pelajari huruf hijaiyah. Yuk kenali pelan-pelan, praktekkan pelan-pelan, sedikit-sedikit, dilatih jadi pahala buat teman-teman. Gitu ya. Oke, sip, lanjut lagi. Nah, selanjutnya huruf qaf seperti itu ya. Jadi kalau kita kembali ke dalam ayat, ya teman-teman jangan sampai dilafalkan huruf qafnya nanti ada keluar apa namanya? Percikan-percikan nafas, karena itu bukan sifat dari huruf qaf. Oke, sip, lanjutkan lagi. Teman-teman yang merasa ada kebaikan, ada kebermanfaatan, jangan lupa teman-teman bantu dulu gaskan tab-tab layarnya. Di pojok kanan bawah teman-teman lihat ada tanda panah. Kalau teman-teman klik itu sekali ada keluar muncul posting ulang. Diklik di bagian posting ulangnya. Ya, oke. Baik, kita lanjutkan kembali. Ini huruf qaf. Nah, sekarang huruf qafnya Bang dibaca dengan vokal apa? Qafnya apakah dibaca ko, qi, atau ku? Nah, kita lihat. Huruf qafnya ini ternyata kita lihat di atasnya ada tanda petik. Nah, kita kenalan ya sedikit-sedikit ya. Kalau kita mendapati ada huruf hijaiyah yang di atasnya terdapat tanda petik seperti ini dalam istilah tajwidnya namanya tanda sukun atau tanda sakinah. Nah, berarti qafnya dalam kondisi sukun. Nah, kalau di kita sukun ini sering disebut dengan tanda mati. Nah, qaf mati. Oke, berarti huruf yang dalam kondisi mati itu dia tidak dibaca dengan bunyi harokat, yaitu a i u, atau kalau huruf tebal o i u. Nggak dibaca seperti itu. Nah, lantas bunyi sukun atau bunyi mati dari huruf hijaiyah dilafalkan seperti apa? Kita bahas konsep awalnya dulu. Kita belum bahas sifat-sifatnya. Oke. Qaf apabila
dilafalkan dalam kondisi sukun, dia dibaca dengan bunyi konsonan awal dari nama aslinya, yaitu apa? Qaf. Berarti apa? Dibacanya ek. Betul? Ini kita belum bahas sifat ya. Jadi dibacanya iqra. Biar teman-teman yang baru belajar bisa ngikut ya, bisa ngikut bunyi awalnya dulu. Ya, baru pengembangan ke sifat-sifat hurufnya. Ya, iqra. Betul nggak bacanya gitu? Betul. Tapi belum sempurna. Kenapa? Karena qaf ketika sukun memang dibaca begitu awalnya. Iqra gitu ya. Tapi apakah cukup? Apakah sudah paling tepat? Jawabannya belum. Kenapa? Karena ketika huruf qaf dalam kondisi sukun itu dia punya sifat. Dan sifat ini unik, teman-teman. Sifat ini hanya muncul ketika huruf qaf dalam kondisi sukun. Ketika qafnya berharokat, dia sifat ini nggak muncul. Nah, apa nama sifatnya? Oke, ya kita kenalan, kita balik lagi ke huruf qaf. Jadi gini, sifat-sifat huruf qaf. Nah, huruf qaf ini punya salah satu sifat, sekali lagi, yang dimana sifat ini hanya muncul ketika huruf qaf dalam kondisi sukun. Apa nama sifat dari huruf qaf tersebut? Lihat poin 6. Lihat poin 6. Nama sifatnya apa? Nama sifatnya adalah qalqalah. Qalqalah itu artinya memantul. Qaf ketika sukun memantul. Oke, berarti pada prakteknya misalnya kita praktekkan di sini, ya, yang ini ya, latihan sukun. Berarti ketika dilafalkan sukun dia nggak dibaca cuma sekedar ak, ik, uk, nggak. Tapi qafnya dipantulkan. Aku, iku, uko. Mantul dia. Aku, iku, uko. Ya. Oke, jelas sampai sini? Nah, karena kita sudah spesifik membahas qaf sukun, nanti di buku saya lagi kita akan ada mendapati halaman di mana ya seperti apa latihan huruf qaf sukun dan kesalahan apa saja yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan qaf sukun. Kira-kira mau dibahas atau tidak, teman-teman? Mau dibahas lewat aja seperti tadi cukup atau mau kita kenali lebih jauh? Atau cukup seperti tadi, qaf sukun dipantulkan beres? Bahas? Oke, yang pengen dibahas, coba teman-teman komen angka 2. Ya, yang pengen dibahas, teman-teman boleh komen angka 2. Oke, kita bahas ya. Nah, jadi itu secara dasarnya sudah huruf qaf dipantulkan saja. Gitu ya. Tapi sekarang kita lihat kesalahan-kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf qaf dalam kondisi sukun atau bersukun dalam kondisi mati apa aja? Oke, yang pertama, seringkali tertukar dengan huruf kaf. Ini udah kita bahas ya awal makhrajnya. Jadi kalau kaf dia keluar percikan nafas dan dia nggak keluar ini ya, dia nggak memantul. Kaf itu nggak punya sifat memantul. Maka kalau dia huruf kaf jangan sampai dibaca Allahu Akbar. Nggak ya, tapi Allahu Akbar. Kalau huruf kaf itu cukup dipercikan saja. Ya, itu sudah kita bahas di awal tadi. Nah, yang kedua barusan kita bahas banget. Banyak orang melafalkan qaf sukun belum dipantulkan. Biasanya terjadi di ujung kalimat atau di ujung ayat. Contoh, qul a'udzu birabbil falaq. Nah, itu nggak boleh, tapi dipantulkan. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, pantulkan. Ya. Jadi contoh tidak dipantulkan, misalnya saya ambil contoh Quran surah Muzammil Al-Muzammil ayat ke-6. Perhatikan qaf sukunnya. Jangan sampai teman-teman lafalkan seperti ini. Wa aqwamu. Nah, itu kan qaf sukunnya betul-betul tidak ada pantulan. Nah, maka ini keliru atau kurang sempurna. Tapi pantulkan dia. Wa aqwamu. Wa aqwamu. Wa aqwamu. Faham sampai sini? Oke, kalau faham boleh komen dulu FHM. Kalau sudah paham kita langsung contohkan, langsung kita kasih evaluasi atau ujian. Waduh, ujian ya. Faham? Boleh komen FHM. Oke, sudah banyak. Sekarang minimal teman-teman kalau belum bisa melafalkan, yang penting minimal teman-teman bisa membedakan dulu mana yang kurang sempurna dan lebih tepat. Ya, oke. Sekarang kita coba langsung saja praktekkan ke ayat surah Al-Adiyat
ayat keempat. Kira-kira qaf sukun mana yang lebih tepat? Yang satu atau yang kedua? Yang satu. Ya. Perhatikan. Naq'an, naq'an, naq'an. Yang kedua, naq'an, naq'an, naq'an. Kira-kira qaf sukun mana yang dia lebih tepat? Yang satu atau jawaban yang kedua? Oke, ya. Kita lihat ya, terbanyak dikirim milih apa nih? Satu atau dua? Oke, satu ya. Apakah satu yang lebih tepat, teman-teman? Insya Allah. Yang lebih tepat adalah yang satu. Yang kedua kurang tepat karena dia tidak memantul. Naq'an, naq'an. Harusnya naq'an, naq'an. Oke, paham ya? Ini kita bahas qalqalah dalam in general dulu ya. In general dulu, yang umumnya dulu. Oke, lanjut. Nah, jadi qaf sukun di sini ya, kesalahannya sering kali terjadi di poin 2, jangan sampai betul-betul tidak dipantulkan suaranya. Lanjut lagi yang ketiga. Yang ketiga, huruf qafnya ketika sukun dilafalkan sudah dengan pantulan, tapi pantulannya kurang tebal. Maksudnya gimana, Bang? Oke, sekarang kita kenalan dulu sama huruf qaf sebentar. Kembali lagi. Jadi huruf qaf itu, teman-teman sekalian, dia termasuk ke dalam huruf yang keadaannya tafkhim nisbi. Jadi tafkhim nisbi itu dia tebal, tapi dalam kondisi-kondisi tertentu ketebalannya berkurang. Bukan jadi tipis ya, tapi ketebalannya berkurang levelnya. Nah, tapi kalau huruf qafnya dalam kondisi sukun, maka qaf itu ketika sukun selalu dibaca dengan keadaan yang tebal. Maka tetap dibaca tebal dengan cara apa? Dengan cara ketika pantulannya teman-teman pantulkan, pangkal lidahnya tetap naik. Karena salah satu sifat yang selalu melekat pada huruf yang dibaca dengan keadaan tebal adalah pangkal lidahnya naik. Nama sifatnya isti'la. Betul begitu, teman-teman? Ya? Betul begitu? Jelas ya? Jadi, angkat pangkal lidahnya. Tebalkan suaranya. Tebalkan suaranya. Saya contohkan sekarang. Nih, misalnya ini ya. Nah, Quran surah Al-Ma'arij ayat keempat. Perhatikan bagian qaf sukun di sini. Jangan sampai teman-teman melafalkannya seperti ini. Miqdaruhu. Miqdaruhu. Jangan miqe. Ya. Oke, tapi bunyinya seperti ini. Miqo. Miqdaruhu. Miqdaruhu. Jadi miqo, bukan miqe. Miqe. Paham? Ya. Jelas ya, teman-teman sekalian ya. Jadi jangan sampai si qaf sukunnya itu jadi tipis. Ya, bisa dibedakan nggak? Contoh satu lagi. Misalnya kita ambil contoh ya, ini aja deh. Nih. Nah, ya, Quran surah Al-Qamar ayat ke-1. Jangan sampai teman-teman baca seperti ini. Iqtarabati. Itu tandanya kalau bunyinya itu sama kayak huruf ba jim dal punya sifat qalqalah, tapi pantulannya kan bunyinya karena mereka huruf tipis. Ade. Qaf nggak boleh tapi iqo, tebalkan, pangkal lidahnya diangkat. Iqtarabati. Ya. Oke. Sampai sini. Paham atau tidak, teman-teman? Paham atau tidak? Kalau paham boleh komen FHM. Kalau paham boleh komen FHM. Silakan, ya. Oke. Boleh komen FHM. Ya. Paham. Yang belum paham nggak apa-apa, ikuti pelan-pelan, ya. Oke. Jadi sekarang kita coba quiz. Kira-kira huruf qaf mana yang tepat? Kita ambil Quran surah Asy-Syams ayat ke-13. Mana qaf sukun yang lebih tepat? Yang satu. Wasuqyaha. Yang kedua, wasuqyaha. Kira-kira mana qaf sukun yang dia condong kepada pelafalan yang lebih tepat? Yang satu,
atau yang kedua? Boleh teman-teman komen di kolom komentar sambil saya lihat jawaban terbanyak apakah 1 atau 2. Masya Allah, tabarakallah. Ternyata jawaban yang paling banyak yang tersematkan di sini teman-teman, ya terbanyak dikirim itu poin kedua. Kenapa jawaban 1 kurang tepat, teman-teman sekalian? Jawaban yang 1 kurang tepat karena qaf sukunnya dibaca terlalu tipis. Wasuqe. Seharusnya wasuqoyaha. Wasuqoyaha. Paham ya? Jelas ya? Kurang mantul. Bukan kurang mantulnya bun, tapi kadar tebalnya. Dua-duanya sudah dipantulkan. Ya. Tapi yang 1 kadar pantulannya terlalu tipis. Karena qaf itu selalu dibaca tebal ketika dia dalam kondisi sukun. Jadi bukan wasuqe, tapi wasuqo. Ya, wasuqo ya. Ya. Oke, lanjut lagi teman-teman sekalian. Sekarang nah, ya, yang terakhir. Kesalahan keempat ketika kita melafalkan huruf qaf dalam kondisi sukun. Apa? Jangan sampai pantulan yang dipantulkan, yang kita lafalkan itu tertahan pantulannya. Contohnya gimana? Contohnya kita contohkan di sini. Ya, yang harusnya teman-teman kita baca khalaqona. Nah, harusnya pantulannya seperti itu, tapi kita baca seperti ini. Khalaqna. Nah, jadi si pantulannya itu tertahan. Si qafnya itu kayak ada portalnya, kayak ada remnya. Nah, kalau dilafalkan pantulannya seperti itu, teman-teman seolah sedang menambah huruf hamzah yang dalam kondisi sukun setelah huruf qaf sukunnya. Kenapa kok bisa tiba-tiba kayak ada hamzahnya? Karena teman-teman melafalkan pantulannya itu kayak ada hamzah setelahnya. Emang ada apa di huruf hamzah? Hamzah punya sifat namanya syiddah. Syiddah itu artinya adalah tertahan suara. Makanya huruf-huruf yang bertemu dengan hamzah sukun kan memang ada portalnya ya. Kan memang ada hentakan atau agak terputus dulu kan bunyinya. Contoh kita coba lihat di buku saya lagi. Kita pindah ke halaman hamzah bersukun dulu sebentar. Ya. Mana hamzah? Hamzah sukun. Nih, teman-teman perhatikan. Huruf-huruf yang dia berjumpa dengan hamzah sukun itu akan terhenti, ya. Akan terhentak, teman-teman sekalian, ya. Makanya kita lihat di sini, teman-teman. Nih ya. Misalnya ini deh. Quran surah Al-Humazah ayat ke-8. Perhatikan pada bagian penggalan mu-nya pasti dia akan terhentak atau kayak ada remnya di sana. Ya. Muqsadatun. Kenapa mu-nya tertahan? Karena mu-nya berjumpa dengan hamzah sukun. Kenapa nggak dibaca musadatun? Atau misalnya dibaca musadatun, nggak bisa. Karena mu-nya bertemu dengan hamzah sukun, maka mu-nya pasti agak ngerem dulu. Ya, ada portalnya dulu. Ya, karena ada portal hamzah yang artinya dia tertahan suaranya. Oke, jelas ya. Nah, kalau memang ada hamzah sukunnya ya memang begitu bacanya, memang terhentak atau seperti ada portal di sana. Ya, tapi ketika qalqalah jangan sampai huruf hamzah sukun itu tiba-tiba ujug-ujugmu muncul, ya. Contohnya kayak tadi, khalaqna, enggak, tapi harusnya khalaqna. Jadi nggak ada e-nya. Nggak ada portalnya, nggak ada rem mendandaknya, ya. Oke, yang sudah mulai paham boleh komen FHM sekarang sekali lagi. Yang sudah mulai paham boleh teman-teman komen FHM sebelum saya lanjutkan ke pembahasan yang berikutnya insya Allah, ya. Oke, FHM, oke, paham insya Allah. Nah, sekarang kita coba kuis lagi. Saya siapkan 2 pertanyaan atau 2 contoh pelafalan. Teman-teman nanti tinggal pilih mana yang lebih tepat. Yang satu atau yang kedua. Yang satu, siap. Yang satu, fala taqhar.
Fala taqharu. Fala taqharu. Yang kedua, fala taqharu. Fala taqharu. Fala taqharu. Kira-kira mana yang cenderung condong lebih tepat qalqalah pada qaf sukunnya? Yang satu atau yang kedua? Kita lihat jawaban teman-teman ya di kolom layar HP. Terbanyak dikirim, teman-teman lihat di sini, terbanyak dikirim adalah satu ya, satu ya, satu. Oke, baik. Kenapa jawaban yang nomor 2 itu kurang tepat, teman-teman sekalian? Kenapa jawaban yang lebih satu tepat dan kenapa jawaban yang lebih 2 kurang tepat? Boleh komen di kolom komentar, jelaskan alasannya, kita pelajari bareng-bareng. Karena yang kedua, kenapa teman-teman? Karena yang kedua, karena yang kedua itu lantunan. Oke. Ya, tertahan. Nih, Kak Warung Nugraha nih, ya. Karena yang kedua kurang tepat karena dia pantulannya tertahan. Jadi kayak ada portalnya. Jadi ngerem ngedadak gitu dia. Bacanya fala taqharu. Harusnya fala taqharu. Jangan sampai si qaf sukunnya itu ada portalnya. Ada tertahannya. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Nah, berarti seperti itu yang teman-teman harus perhatikan. Qalqalah ada berapa? Ada 3. Qalqalah sugro di tengah kalimat seperti ini, fala taqharu, pantulannya ringan. Kalau qalqalah kubro di ujung, dia pantulannya lebih kuat. Falyunfiqu. Tapi bukan berarti falyunfiqu, nggak gitu juga. Hati-hati. Dan satu lagi ada qalqalah akbar. Kalau berhenti pada huruf qalqalah yang ada tanda tasydidnya. Dzalikal yaumul haqqo. Ada tekan dulu baru lempar. Jadi mau dia qalqalahnya qalqalah sugro, mau dia qalqalah kubro, mau dia qalqalah akbar, nggak ada yang dibaca ada hamzah sukunnya di ujung. Ya, misalnya surah Al-Ikhlas. Kan ujung ayatnya itu semua qalqalah kubro ya. Nah, berarti tapi nggak dibaca gini ya. Qul huwallahu ahad. Bahkan qalqalah kubro nggak ada hubungannya. Ya, gitu ya. Lempar aja tapi lebih kuat. Qul huwallahu ahad. Bedanya sama qalqalah sugro lebih ringan. Lam yalid, yalid wa lam yulad. Bedakan antara yalid dengan yulad. Yalid wa lam yulad. Bukan berarti qalqalah sugro yang lam yalid, qalqalah kubro ditahan. Lam yalid wa lam yulad. Enggak. Ya. Oke. Sip. Gitu teman-teman. Kalau qalqalah akbar itu berhenti pada huruf qalqalah yang bertasydid. Contohnya Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ya. Jelas sampai sini? Sip. Kita lanjutkan kembali. Hampir sama ya. Ya, qalqalah sugro sama kubro itu hampir sama. Yang beda tuh yang paling keras itu qalqalah akbar. Qalqalah yang paling besar. Lanjut. Maka di sini teman-teman kita praktekkan pada contoh ayat ini qaf sukunnya. Kira-kira mana qaf sukun yang lebih tepat? Yang satu, yang kedua, atau yang ketiga? Kalau kami sudah contohkan 3 contoh jawaban, berarti yang kita cari bukan hanya masalah teman-teman tepat, tapi masalah teman-teman mau tertib atau tidak. Karena aturan main dalam belajarnya, dalam kuisnya, harus mendengarkan dulu saya contohkan contoh pelafalan 1 sampai 3, baru jawab. Kalau misalnya nanti teman-teman, saya baru contohkan 1, lalu teman-teman yang 1 paling tepat nih jawab 1, padahal saya belum contohkan semua, berarti teman-teman pintar tapi tidak tertib. Ya, berarti teman-teman pintar tapi tidak tertib. Nah, oke, sip. Ya, kita mulai ya. Yang betul yang 1, yang 2, atau yang ketiga. Siap. Yang 1,
Iqra, Iqra, Iqra. Yang kedua, Iqra, Iqra, Iqra. Tuh, Bunda, 3 dulu jawabannya, Bun. Ini baru 2. Belum selesai. Saya akan contohkan 3. Yang 3 belum saya contohkan nih. Tapi udah ada yang jawab 2 nih. Gimana? Berarti gimana nih? Gimana nih? Gimana nih? Kan saya bilang jawabannya ada 3. Ya. Tapi pas saya contohkan 2 sudah ada yang jawab. Berarti gimana nih? Nah, ulang lagi ya. Biasakan. Tungguin dulu sampai beres. Ya. Tungguin dulu sampai tuntas. Ya, sabar. Ya, sabar. Oke, sip. Jadi bukan cuma belajar keilmuannya. Biasakan sabar, tertib, disiplin. Nah, iya dong, ya. Yuk, ikuti briefnya, ya. Siap. 1. Kita ulang, ya. Yang 1. Siap, konsentrasi. Iqra, Iqra, Iqra. Yang kedua, Iqra, Iqra, Iqra. Yang ketiga, Iqra, Iqra, Iqra. Yang mana? Yang lebih tepat, 1, 2, atau 3? Nah, sekarang baru boleh jawab. Sambil saya contohkan ulang. 1, Iqra. 2, Iqra. Yang ketiga, Iqra. Yang mana yang lebih tepat? 1, 2, atau 3? Sip. Jawaban terbanyak lihat di sini teman-teman, terbanyak dikirim di sini. Ya, 2 ya. 2. Apakah jawaban yang nomor 2 itu yang lebih tepat dan paling tepat? Ya. Barakallahu fikum, ya. Jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang nomor 2. Kenapa yang 1 dan 3 kurang tepat? Nah, sekarang teman-teman boleh komen di kolom komentar. Kenapa jawaban 1 salah? Apa alasannya? Ya. Nah, ini udah dijawab nih oleh Bunda Maimuna. Ya, langsung. Yang 1 kurang tepat karena pantulannya terlalu tipis. Yang ketiga kurang tepat seperti ada portalnya atau dia tertahan nafasnya. Tertahan suaranya. Tertahan pantulannya. Ya. Yang kedua lebih tepat kenapa? Karena dia pantulannya dibaca dengan keadaan tebal dan dia tidak tertahan pantulannya. Ya, ini alasannya sudah teman-teman sampaikan tuh banyak di kolom komentar, keren. Ya, saya izin tampilkan satu komen yang dari Bunda Maimuna nih. Ya, jadi yang pertama pantulannya tipis. Iqe, iqe. Ya, yang ketiga kurang tepat karena pantulannya tertahan. Iqo, iqo. Harusnya pantulannya tebal dan tidak tertahan. Iqro, iqro, iqo, iqo, bukan iqo, bukan ike. Ya. Lanjut lagi. Oke, yang masih semangat, masih ada waktu teman-teman sebelum kita lanjutkan. Teman-teman lihat di pojok kanan bawah, kalau teman-teman ngerasa live seperti ini, ya, ada kebaikannya, ada manfaatnya, ya. Yuk kita cari ya perhatian dari algoritma TikTok nih. Ya, dengan cara apa? Yang belum share, teman-teman lihat di pojok kanan bawah, ya, layar HP teman-teman terdapat tanda panah. Kalau teman-teman klik sekali tanda panahnya, itu akan keluar tulisan posting ulang. Yang masih bisa diklik tulisan posting ulangnya diklik. Kalau udah nggak bisa, teman-teman boleh bantu tap-tap layarnya. Sehingga ya, ini yang udah tap-tap layar berapa nih? 134.000. Buat teman-teman yang jari jemarinya tidak berhenti untuk tap-tap layar, saya ucapkan banyak terima kasih. Karena dengan itu, algoritma TikTok itu akan terus membaca. Ya. Karena interaksi dari teman-teman itu sangat berpengaruh terhadap sistem algoritma TikToknya. Gitu teman-teman. Cara mainnya gitu. Jadi kenapa ada konten-konten yang mungkin mohon maaf kurang bermanfaat, tapi kenapa naik banget penontonnya? Karena penontonnya aktif. Gitu ya. Oke. Lanjut. Ya, jadi jangan sampai teman-teman baca iqra ataupun iqe. Ya. Jadi tebalkan huruf qafnya. Tapi jangan sampai terputus, jangan sampai tipis, ya. Lanjut.
Oke. Nah, tadi kita sudah pelajari huruf qaf berapa menit coba teman-teman? Ada yang nebak nggak? Tadi kita bahas dua huruf ini, ya. Itu udah butuh waktu berapa menit nih? Saya kasih tunjuk ya. Nih, saya kasih tunjuk teman-teman. Ya, kita udah live berapa menit nih? Silahkan. Dua huruf. Bahas dua huruf berapa menit teman-teman? Kelihatan? Bahas dua huruf berapa menit tuh? Nah, 45 menit. Jadi di sini saya sekali lagi saya di sini coba membantu teman-teman, tapi saya nggak bisa ngajak teman-teman cepat, ya, gitu. Karena yang kita kejar bukan cepat teman-teman, ya. Oke, masih mau lanjut? Sudah mulai bosan? 45 menit bahasanya di situ-situ aja, teman-teman sekalian. Gimana nih, ya? Masih siap sabar, stok sabarnya buat belajar, ya? Gitu. Oke. Yuk, kita lanjutkan kembali teman-teman sahabat-sahabat sekalian. Nah, ya, jadi si qaf sukunnya seperti itu, ya. Nah, sekarang teman-teman tadi kita sudah belajar kaidah, ya. Sekarang kita belajar dari fitur Quran, boleh? Pembahasan tadi secara kaidah kita sudah pelajari. Sekarang kita belajar dari fitur Qurannya, boleh nggak? Baru kita lanjut ke huruf berikutnya. Lah bang, kalau ada fitur Quran, kenapa nggak dari tadi bahas fitur Qurannya aja? Nggak bisa kalau di live kita. Kaidah tetap harus kita pelajari untuk penguatan dalam pelafalan. Fitur-fitur Quran, adapun fitur-fitur Quran itu untuk mempermudah teman-teman mengingat ketika hataman atau ketika teman-teman belajar sendiri. Ya, oke. Tadi teman-teman sepakat di sini berarti kol-kolanya kol-kolah sugro. Ya, di sini kita tulis kol. Kenapa ditandai dengan warna ungu? Bukan hanya sekedar biar estetik, bukan. Tapi biar teman-teman tahu di atasnya ini ada kode tajwidnya. Warnanya ungu berarti kode tajwidnya di atasnya persis. Warnanya ungu juga. Tadi dia punya cara baca namanya kol-kolah. Ya, kalau detailnya kol-kolah sugro. Ya, umumnya kol-kolah. Nih, kol itu artinya kol-kolah teman-teman sekalian. Ya, lalu PTL. PTL itu apa? PTL itu cara baca dari kol. Apa? Pantul. Maka kalau dia dipantulkan berarti dia tidak dibaca panjang. Nggak sampai 1 harokat. Makanya ditulisnya 0 harokat. Artinya tidak dipanjangkan. Nah gitu ya teman-teman sekalian. Nah nanti kalau teman-teman lupa kode tajwidnya, teman-teman nggak perlu khawatir. Karena nanti yang udah punya Al-Qurannya, ya, teman-teman itu nanti ada kartu panduannya. Ya, ada kartu panduannya. Oke? Sip. Jadi tinggal teman-teman cari aja tuh. Kol artinya kol-kolah teman-teman. Lalu PTL itu artinya pantul. 0 artinya 0 harokat. Dan ini bukan cuman kol-kolah saja. Masih banyak yang lainnya yang teman-teman bisa nikmati kode tajwidnya dalam satu genggaman ketika teman-teman hataman. Tuh. Ya. Tuh. Ketika teman-teman hataman ini banyak banget tuh. Tuh. Tuh kelihatan nggak? Ada kode-kodenya dengan warna-warnanya. Lengkap dengan cara baca, nama hukum dan praktek dan kaidah harokatnya. Oke? Sip, jelas sampai sini? Nah, paham sampai sini teman-teman sekalian? Jelas insyaallah? Sip. Oke. Kita lanjutkan kembali ya. Jadi seperti itu. Bang, tapi kalau misalnya pengen belajar, kan tadi belajar kalau ketika hataman di atasnya ada kode-kode tajwid. Tapi kalau misalnya kita pengen belajar huruf, kan dari tadi yang kita bahas huruf. Ada nggak dalam Al-Qur'annya selain fitur kode tajwid tadi, tapi ada pembahasan hurufnya? Ada. Teman-teman, ada. Ya, contoh. Nih, contoh. Kita perlihatkan ya. Kita perlihatkan contoh. Nih. Lihat teman-teman, misalnya teman-teman belajar huruf to. Yang tadi kita bahas itu yang tadi ya. Nih, kode-kode tajwidnya. Tuh, banyak banget teman-teman. Jadi ketika hataman banyak rambu-rambunya. Nggak akan lupa insya Allah. Ya kalau lupa tinggal lihat contoh. Nah, untuk di pojok kiri halaman, teman-teman bisa pelajari apa? Pelajari makhrajnya. Huruf to, gimana ilustrasinya. Ya, terus gimana dia dilafalkan penjelasannya. Terus ada apa lagi? Nah, kalau kita buka ke halaman berikutnya nanti dibahas sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya apa aja huruf to, materi tambahannya bagaimana, gitu ya. Terus apa lagi? Terus apa kesalahan bacanya per huruf. Ya, latihan dan praktek baca. Itu kan huruf ya. Tuh, ini semua huruf ada teman-teman tuh. Ya, mim, ya, lam, qaf gitu ya yang kita bahas tadi. Ya. Yang mau masuk grup tungguin aja sampai akhir ya. Karena informasi buku kita yang tadi ada ilustrasinya, itu cuma ada di buku kita nanti. Cuma ada di grup.
Nggak masuk grup nggak akan dapat infonya. Oke? Sip. Lanjut. Nah, di sini ada bedah tajwidnya teman-teman. Tuh. Jadi kalau teman-teman pengen belajarnya lebih detail terkait hukum tajwid, gak pengen cuman kode tajwid karena ini memang buat hataman. Tapi kalau misalnya buat belajar detail bedah tajwid di sini. Tuh. Ya. Tuh. Ya ahla. Nanti ada di sini penjelasannya. Tuh. Ya, warnanya dan kode tajwidnya seperti biasa. Biar teman-teman nanti membiasakan juga. Oh, PAN 5MJ itu penjelasan detailnya di sini. Ini contohnya innama 2DE GH gitu ya. Oke. Tuh, ya. Terjemahnya udah terjemah, ada tema-temanya, enak buat tadabur. Ya. Tuh, ada terjemah perkata juga. Yang nafasnya pendek tinggal berhenti di setiap tanda panah hijau. Tanda warna merah ini buat darurat berhenti. Ya. Tuh, ada tanda terus jeda. Ya. Tuh, ada murotal Al-Qur'annya setiap halaman. Lalu ada juga yang suka safar. Nih, dapat free 5 Quran digitalnya. Dapat Quran digitalnya, ada Quran tajwid, Quran hafalan, Quran belajar dan kamus Arab juga. Sip. Operator, ada operator? Ada operator? Oke, jelas sampai sini? Jelas sampai sini? Kira-kira kalau Al-Qur'annya ada, yang mau siapa saja? Boleh komen angka 3. Ya. Kalau Al-Qur'annya ada, ya, boleh teman-teman yang mau boleh komen angka 3. Gitu. Jadi dari segala lini semuanya teman-teman terperhatikan. Boleh komen angka 3. Tolong dicatat operator yang komen angka 3 ditandain. Kita hitung berapa banyak. Cukup yang komen angka 3 aja. Cukup yang komen angka 3 aja. Sampai 60 orang. Oke. Teman-teman, sebelum kita lanjutkan, boleh kita tampilkan dulu Al-Qur'annya. Baru kita lanjutkan lagi. Tuh, ada 70 orang. Ya. Boleh kita tampilkan dulu Al-Qur'annya sebentar? Gimana? Boleh nggak? Boleh ya? Tadi kita sudah belajar 2 huruf tapi sampai 45 menit. 50 menit bahkan. Saya cuma minta waktu 3 menit. Ya. Buat teman-teman yang mau, siap ya? Vouchernya masih ada 50%? Masih dapat ya? Oke. Dapat bonus nggak? Masih ada campaign dapat bonus nggak? Oke. Yang ukuran besar, teman-teman dapat bonusnya tasbih digital, buku sifat sholat Nabi, buku zikir pagi petang, dan doa Muslim Junior. Ukuran sedang, bonusnya nggak dapat segitu, lebih sedikit. Ya, oke. Kalau begitu kita tampilkan dulu sebentar. Yang mau, waktunya 3 menit ya, karena kita masih belajar. Ya, kalau teman-teman udah punya buku itu, nanti ketika teman-teman punya buku saya, itu insya Allah lebih nyambung, lebih mudah. Oke, siap ya? Yang mau kita tampilkan. Waktunya berapa menit? 3 menit ya. Oke, waktunya 3 menit. Dimulai. Kita angkat keranjang kuningnya. Dah ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, nanti buat teman-teman yang sudah punya Al-Qur'an ini ya, itu nanti ketika buku tasin saya sudah ada ya, gitu. Tuh. Ya. Nanti kalau teman-teman sudah ada bukunya, nanti kalau buku saya sudah ada, teman-teman, ya, ini masih daminya teman-teman ya, masih pakai HVS. Nanti mah nggak pakai HVS tuh, masih kosong ya. Ini daminya tuh. Nanti teman-teman bisa lebih enak belajar dari sini. Tuh, oke. Sip. Nah, yang belum punya Quran nggak apa-apa. Cuma nanti belajarnya kan butuh Qurannya ya. Nah, di Quran ini pembahasannya sudah ada makhraj juga, ya. Oke. Lanjut lagi teman-teman. Lanjut lagi nggak? Lanjut lagi nggak belajarnya? Kita lanjutkan ya. Oke, sebentar. Oke. Saya izin minum dulu sebentar ya. Buku tasinya belum. Buku tasinya nanti informasinya sesaat lagi di grup. Jadi nanti buat teman-teman yang di luar Jawa Barat atau Jakarta atau daerah Bandung dan sekitarnya, ya, teman-teman bisa pre-order. Pre-order. Jadi tanggal berapanya nanti ditungguin aja pre-order. Kalau teman-teman yang daerah Jakarta atau Bandung dan sekitarnya, nanti ada launching secara offline. Di mana? Di Islamic Book Fair 2025. Tanggal 18 sampai 22 Juni. Bagian saya kapan? Di grup informasinya. Yang nggak masuk grup nggak akan dapat informasinya. Yang nggak masuk grup nggak akan dapat informasinya. Ya. Oke, nah jadi ada yang pre-order untuk yang online, ya.
Terus untuk yang pengen langsung ketemu, ya, kita ketemuan langsung sambil kita belajar di Islamic Book Fair 2025 Jakarta Convention Center. Ya, tanggal pastinya masuk grup. Oke, kita lanjutkan kembali. Saya izin minum dulu sebentar ya. Cara masuk grup, tungguin sampai akhir. Masuk grup itu bayar. Bayarnya pakai sabar, ya. Oke, jadi kalau masuk grup sabar, tungguin sampai akhir karena kita masih belajar. Oke? Bismillah. Yang jumbo gak ada bunda, paling besar itu ukuran A4. Jadi saya nggak akan bilang A4 ini ukuran jumbo. Kan ada ya yang menawarkan ini paling jumbo. Jumbo tuh harusnya A3 ukuran besar tuh. Tapi ada yang bilang A4 jumbo boleh, tapi saya nggak berani. Karena takutnya bunda kecewa. Ih, katanya jumbo, tapi kok ini mah besar bukan jumbo. Nah, gitu ya. Oke, baik. Kita lanjutkan kembali ya teman-teman ya. Oke. Masih ada waktu? Mau lanjut belajar lagi? Masih mau melanjut belajar lagi? Yang mau masuk grup silahkan siapkan stok sabar karena masuk grup bayarnya pakai sabar, ya. Oke. Selain sabar maharnya, ya, nggak ada maharnya. Masuk grup nggak ada maharnya, ya. Oke. Baik, kalau begitu kita mulai lagi. Bismillah, ya. Terima kasih. Tadi mohon maaf saya ganggu waktunya sebentar. Nah, kita lanjutkan kembali teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk tadi huruf qaf, hamzanya sudah, huruf qafnya juga sudah. Kita lanjutkan lagi ke huruf yang berikutnya. Teman-teman, sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian. Di sini kita mendapati ada huruf apa? Ini namanya adalah huruf ro. Ketika dia belum berharokat, namanya adalah huruf ro. Oke. Kapan buku Tasin pre-ordernya di grup? Kan saya sudah bilang di grup semuanya. Saya nggak akan bocorin di sini, ya. Oke. Ini namanya adalah huruf ro. Ketika dia belum berharokat, memang nama aslinya adalah huruf ro. Bagaimana huruf ro ini dilafalkan teman-teman sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian? Kita pelajari ya. Huruf ro itu dia dilafalkan, dia punya makhraj. Kita ingatkan lagi, setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Makhraj itu apa? Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Jadi ternyata setiap huruf hijaiyah itu dia punya tempat keluarnya masing-masing. Ya, di mana tempat keluar huruf ro? Oke, kita tulis dulu. Tempat keluar huruf ro itu dia dilafalkan dari warro yudanihi lidzohrin adkhalu. Dia dilafalkan dari area ujung lidah. Tapi bukan ujungnya banget. Dia dilafalkan dari bagian punggung lidah. Punggung lidah tuh bagian yang mana? Nah, ini kalau kita cuma lihat kita bayangkan takutnya nggak kebayang. Nah, maka ya sebentar kami coba izin bantu ya, di mana sebenarnya huruf ro itu dilafalkan, mana yang disebut dengan punggung lidah. Oke, sip, sebentar ya. Nih, ini ceritanya adalah lidah kita teman-teman. Nah, mana yang dimaksud dengan ujung lidah? Ujung lidah tuh bagian ini ya, ini ujung lidah. Nah, huruf ro itu dilafalkan dari bagian punggung lidah di sini teman-teman. Ya, dan di sini. Oke. Jadi si ujung lidahnya banget tuh malah dia nggak nempel ke langit-langit. Ya, malah dia nggak nempel ke langit-langit teman-teman, sehingga sebentar ya. Sehingga ketika dia dilafalkan mana ya? Nah, sehingga ketika dia dilafalkan teman-teman, visualisasinya seperti ini. Jadi lihat, dia di sini di ujungnya itu ada celah. Karena memang si ujung lidahnya nggak nempel. Yang nempelnya itu adalah bagian punggung lidah. Yang ini. Ya. Oke. Sekarang saya izin bantu contohkan. Arro. Jadi si ujungnya nggak nempel. Arro. Bukan A. Bukan gitu. Ya. Tapi arro. Hirro. Arro. Jadi yang disentuhkan itu adalah bagian punggung lidah kita, bukan si ujung lidahnya. Nah, tapi kan pasti akan ada kesulitan karena memang cara bacanya spesial. Cara baca ini nggak ada di abjad alfabet. Berbeda kalau misalnya kita belajar melafalkan huruf ba, pasti kesulitannya nggak ada atau mungkin sedikit. Kenapa? Karena ba dilafalkan sebagaimana kita melafalkan huruf B. Nah, jadi masalahnya itu bukan susahnya, tapi belum terbiasanya. Ya,
bukan masalah susahnya, tapi masalah kita mau latihan dan membiasakan atau enggak. Ya, lagi. Ro, arro, arro, gitu ya. Jadi yang disatukan adalah bagian punggung lidah. Nah, si ujung lidah ini dia nggak nempel, dia sedikit membuat celah sehingga jalur furjah ini atau jalur celah ini sebagai jalan keluar untuk sifat tawasud dari huruf ro. Tawasud itu artinya sedikit mengalir suara. Nah, suaranya mengalir dari celah ini. Ro. Makanya ketika nempel kan dia suaranya ngalir ya. Lihat ya, suaranya nggak berhenti. Ro. Karena di tengahnya ada celah. Ro. Gitu, teman-teman. Nah, itu sifat tawasudnya. Oke, jadi ada tawasudnya, ada sedikit mengalir dari celah tadi yang nempelnya punggung lidah, bukan ujungnya banget. Gitu. Oke, sehingga ketika kita praktekkan ya, dia dilafalkan di punggung lidah. Ya. Lalu, hal yang teman-teman harus perhatikan ketika kita melafalkan huruf ro adalah apa? Jangan sampai getaran yang dihasilkan ketika teman-teman melafalkan huruf ro itu getaran yang berlebihan. Ya. Getaran yang berlebihan atau getaran yang terlalu banyak, teman-teman. Contohnya gimana? Contohnya iqra, iqra, iqra. Nah, huruf ro itu tidak sama dengan huruf R alfabet, apalagi dari segi getarannya. Ya, huruf ro itu punya sifat namanya ini, teman-teman. Namanya adalah takrir. Warro wa bitakririn ju'il. Jadi takrir itu apa? Takrir itu artinya bergetar, tapi getaran yang dimaksud dari huruf ro itu bukan getaran yang karakternya berlebihan. Dia getarannya sedikit saja, ya, tapi tetap tegas dan jelas. Ro, arro, iri, urru. Bukan berarti dia getarannya terlampau banyak, arro, iri, urru, tapi juga ya, bukan berarti karena teman-teman takut getarannya terlalu banyak, teman-teman justru menghilangkan betul-betul getarannya. Arro, iri, urru. Nggak gitu juga. Getarannya tetap ada, tetap jelas, tetap terdengar. Arro, 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 iri, urru, arro, tetap ada. Paham sampai sini? Jelas sampai sini, teman-teman? Oke, pelan-pelan. Yang sudah mulai jelas, ya, coba sambil absen komen FHM. Ya, yang sudah mulai jelas, kalau paham boleh komen FHM. Boleh komen FHM. Ya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Sekarang huruf ro-nya, teman-teman sekalian, ya. Maaf, saya izin hapus bagian bawahnya aja. Nah, sekarang huruf ro-nya dia dibaca dengan bunyi vokal A, dengan bunyi vokal I, atau dengan bunyi vokal U, teman-teman sekalian. Ya, lihat harokatnya. Oke, sip. Kita kenalan dulu sama harokat baris atas secara dasar ya. Secara yang mendasar dulu ya. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah yang dia berharokat baris atas, itu namanya adalah harokat fathah. Ya, saya izin temenin teman-teman dengan mengenal harokat juga. Kalau ada huruf hijaiyah apapun yang dia di atasnya berharokat baris atas, itu namanya fathah. Kalau ada huruf yang berharokat fathah, maka dia pada dasarnya mesti dibaca dengan bunyi vokal A. Ya, oke. Tapi pertanyaannya, apakah huruf ro secara pelafalan ya? Apakah huruf ro ini secara pelafalan ketika berharokat fathah terdengar dibaca iqra atau tidak? Apakah dibaca iqra? Karena dia fathah berarti iqra? Jawabannya adalah tidak. Huruf ro itu ketika berharokat baris atas atau fathah itu akan terdengar seperti vokal O. Lah, kok nggak match bang? Kok nggak sinkron? Ya, bukan kata di fathah katanya vokal A. Lah, ini kan ro-nya fathah. Kenapa vokalnya bukan A? Nah, jawabannya apa? Karena huruf ro ini adalah huruf yang tipis, tapi ketika berharokat fathah harus dibaca dengan keadaan yang tebal. Karakternya tebal, teman-teman sekalian. Maka huruf-huruf hijaiyah kalau teman-teman ketika dia berharokat fathah, tapi dia keluarnya dengan bunyi vokal seperti O, maka dia adalah huruf yang tebal. Ya, contohnya apa? Contohnya misalnya so, bo, po, vo,
kho, dan yang lainnya. Tebal kan? Bunyinya seperti vokal O kan? Karena mereka tebal. Mereka huruf yang tebal. Kalau misalnya yang keluarnya adalah vokal A, berarti kebalikannya. Mereka huruf yang karakter pelafalannya adalah tipis. A, ba, ta, sa, ja, gitu. Paham ya? Jelas ya? Oke, maka ketika kita baca, bukan iqra, tapi iqro. Oke, clear ya? Oke, Bang, tapi kenapa huruf yang karakternya tebal itu, ketika dia berharokat fathah, baris atas, kenapa nggak dibaca sama dengan vokal A? Tapi kenapa dibaca malah menjadi seperti vokal O? Kenapa nggak disamain aja vokal A? Jawabannya kenapa? Karena huruf tebal itu punya konsekuensi ditemenin sama sifat namanya adalah isti'la. Isti'la. Nah, sifat isti'la ini akan selalu menghampiri atau menemani huruf tebal dimanapun dia berada. Wah, gitu ya. Oke. Nah, isti'la itu apa, Bang? Saya baru belajar, saya nggak ngerti istilah-istilahnya. Oke, isti'la itu artinya sering kita tulis dengan PLN. Apa itu PLN? PLN itu artinya adalah pangkal lidah naik atau pangkal lidah kita tuh terangkat. Nah, jadi ini nyambung sama pembahasan huruf qaf tadi kalau teman-teman ngeh. Huruf tebal itu ketika dia dilafalkan itu pangkal lidahnya naik. Begini. Ya. Nah, begini. Oke? Nah, begini. Naik ke atas. Ini pangkal lidah. Ini tengah lidah. Ini ujung lidah. Nah, huruf tebal pangkal lidahnya naik. Ya. Nah, jadi itu yang membuat vokal tebal seperti O. Bukan karena MM. Apa? Bukan karena MM. Huruf tebal itu dilafalkan bunyi vokal O atau tebalnya bukan karena MM. Ya. Apa itu MM? Maju mulutnya, monyong mulutnya, mencucuk mulutnya, muncung mulutnya, maju mulutnya. Contoh, Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, tapi Iqra bismi ya, ro. Mulutnya nggak monyong. Mulutnya nggak monyong. Ro, arro, arro. Jadi bukan arro. Ya, gitu. Oke. Ustadz, kenapa penulisan tabarakallah fi umri kenapa nggak ditulis tabarakallah? Nggak apa-apa, kan itu mah cuma Latin ya. Karena kan kita baca Quran bukan dari Latin. Makanya teman-teman, di sini ada Al-Qur'annya pakai Latin kan? Nih ada Latinnya. Tapi kenapa saya nggak pernah menjadikan itu menjadi fitur yang spesial? Karena kita belajar baca Quran itu baca Arabnya, bukan baca Latinnya. Latin membantu buat teman-teman yang baru belajar, bagus fiturnya. Tapi saya nggak pernah menjelaskan, oh ini ada Latinnya loh, iya nggak? Ketika saya nawarin Quran ini saya pernah nggak bilang, ini ada Latinnya teman-teman? Iya nggak? Saya bilang ini ada fitur Latinnya, saya sampaikan nggak? Kenapa? Karena biar kita nggak tergantung sama Latin. Tapi Latin membantu, tapi bukan untuk dibaca selama-lamanya. Gitu ya. Ya makanya kenapa tuh ditulisnya tabarakallah atau tabarakallah ditulisnya? Ya karena Latin bukan untuk dibaca dalam segi pelafalan belajar, cuma mempermudah aja. Ya, oke. Lanjut. Iqra. Jadi bukan iqra monyong, ya. Paham sampai sini teman-teman? Jelas? Ya. Nih, di foto dulu, silakan di screenshot dulu kalau teman-teman ini rasa penting, ya. Di foto dan di screenshot dulu. Oke. Nah, lanjutkan lagi teman-teman sekalian. Ini saya izin hapus, ya. Nah, sekarang teman-teman, ya, ada huruf apa ini? Huruf apa ini teman-teman? Seret. Nah, huruf ro-nya sudah. Sekarang lanjut, kita berpijak lagi ke huruf berikutnya. Huruf apa ini? Ini namanya huruf hamzah. Nah, ini udah kita bahas. Hamzahnya sekarang dalam kondisi sukun. Ya. Maka huruf-huruf yang berjumpa dengan hamzah dalam kondisi sukun, maka huruf sebelumnya yang bertemu dengan hamzah itu harus terasa ada portalnya. Ada rem ngedadaknya. Rem dadakan. Jadinya gimana? Dibacanya jangan dipanjangkan ya. Iqrabi. Ya, tapi ro-nya
portal, karena ketemu portal hamzah. Iqra bismi. Iqra bismi. Jangan dibaca ain ya. Iqra bismi, ini bukan ain, ini hamzah. Ya, jadi huruf-huruf yang berjumpa dengan hamzah itu, hamzahnya ini. Hamzah itu, teman-teman, dia punya sifat namanya syiddah. Ya, syiddah itu artinya tertahan suara, maka dia tertahan. Ro-nya ketemu hamzah sukun. Iqra bismi. Ya, paham? Nah, nanti teman-teman itu semua teman-teman bisa pelajari ya di nih di buku saya. Misalnya teman-teman pengen nyari hamzah sukun ya atau sifat-sifat huruf hamzah ya. Nih teman-teman tinggal buka nih. Ini bukunya sudah ada tapi ini masih dalam bentuk HVS toh. Hamzah sifat-sifatnya adalah syiddah, tertahan suara. Ya, maka huruf-huruf yang berjumpa dengan hamzah sukun itu harus tertahan. Ya, tuh. Kesalahan ketika kita melafalkan hamzah sukun jangan sampai tertukar dengan huruf ain. Ya, dalam keadaan sukun jangan sampai dibaca panjang, harusnya terputus, tertahan, syiddah. Tuh. Gitu teman-teman, ya. Maka ketika kita praktekkan, ini kecoret-coret deh. Ya, maka ketika kita praktekkan, pastikan iqra bi, bukan iqrabi. Ya. Lanjut lagi teman-teman sekalian. Nah, selanjutnya paham gak sampai sini teman-teman? Yang paham boleh komen saya. Nah, ya. Yang paham teman-teman boleh komen saya. Oke. Saya. Mantap teman-teman sekalian. Saya. Oke. Lanjutkan kembali teman-teman. Sekarang kita masuk ke huruf berikutnya. Teman-teman, sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian, ini huruf apa? Ini mah insya Allah mudah. Ya, insya Allah mudah. Huruf apa ini teman-teman? Ada yang tahu? Oke, sebentar ya. Saya izin dulu. Nah, ini namanya huruf ba. Ketika dia belum berharokat, namanya adalah huruf ba. Jadi memang nama aslinya adalah ba. Jadi sudah didampingi dengan bunyi vokal a, ba, gitu ya. Nah, bagaimana cara melafalkan huruf ba? Ba dilafalkan sebagaimana teman-teman bilang bubur, sebagaimana teman-teman bilang bantal, ya, sebagaimana teman-teman bilang bibir. Ba dilafalkan seperti itu. Namun yang teman-teman harus perhatikan ketika kita melafalkan huruf ba adalah jangan sampai bibirnya terlampau dilipat. Ya. Ba, bi, bu, ab. Nah, masih banyak di antara kita yang melafalkan huruf ba ya bibirnya dilipat-lipat. Ya, itu. Oke. Ba, bi, bu enggak, tapi ba, bi, bu, ba, bi, bu, ba, bi, bu, am, im, Nah, ya. Oke. Jadi biasa aja, jangan dilipat-lipat si bibirnya. Oke, lanjut lagi. Sekarang huruf ba-nya dibaca dengan vokal, apakah tetap dibaca dengan vokal a, Bang? Atau jadi i atau jadi u? Lihat harokatnya. Harokatnya harokat baris bawah. Ingat, kalau ada huruf berharokat baris bawah, itu namanya harokat apa? Namanya harokat kasroh. Kita tulis lagi ya, kita ulang-ulang bahasannya. Kalau ada huruf hijaiyah yang berharokat kasroh, maka mesti kita baca dengan bunyi vokal i, betul? Maka ba-nya kita baca tidak ba lagi, tapi ba-nya kita baca menjadi bi. Sudah, sesimpel itu teman-teman sekalian. Sesimpel itu, bi. Kita baca bi. Ya, bi. Nah, bagaimana cara kita bisa menyempurnakan vokal i di sini? Ya, karena banyak di antara kita vokal i-nya miring-miring kayak vokal e. Iqrabi, bi, bukan bi, tapi bi. Ya, gitu. Ini juga saya sering dikoreksi, makanya saya sering nyampein juga ke teman-teman. Ya, gitu. 2 hari lagi nih saya talaki lagi nih, mulazamah lagi nih, ya sama guru kami. Ya, nah kemarin sama saya dikoreksi juga teman-teman. Ya, saya juga dikoreksi sempat. Bagian apa ya? Saya lupa ayatnya. Intinya vokal i-nya nggak jelas. Ya, nah ini nggak jelas nih. Harusnya i. Caranya gimana? Angkat tengah lidah kita ke arah atas, rendahkan rahang bawah. I. A'udzu billahi. Bukan a'udzu bil, bukan bil, tapi bi. Ya. Oke. Paham ya? Jadi teman-teman yang belajar itu bukan cuma teman-teman. Saya juga belajar.
saya juga terus belajar. Teman-teman belajar, saya belajar. Di live kita sama-sama belajar. Gitu ya. Oke, lanjut. Iqra bi. Jelaskan vokal i-nya ya. Nah, jangan jadi b. B ya. Nah, dari b ya, Bang, ini dibaca nggak si alifnya? Bentuk seperti alifnya. Kalau misalnya kayak ada bentuk seperti alif, kita persimpel aja ya. Kalau ada bentuk seperti alif, tapi sebelumnya bukan fathah, ya. Misalnya nih, sebelumnya dia malah kasroh, maka bentuk seperti alifnya ini ndak usah kita hiraukan, dia nggak dibaca. Ya, dia ndak dibaca. Oke, apa? Dia nggak dibaca. Itu aja cara simpelnya buat teman-teman yang baru belajar. Ya. Kalau nemuin kayak bentuk seperti alif, tapi dia tidak didahului fathah, berarti dia bukan alif. Sebenarnya. Karena alif itu didahului fathah. Ya udah, diabaikan saja dari segi pelafalan. Ya, oke. Dari bi langsung masuk ke sinnya. Ya, bis langsung. Ya. Nah, ini huruf apa teman-teman? Sudah saya spill tadi. Namanya adalah huruf sin. Ketika dia belum berharokat, teman-teman sekalian, namanya adalah huruf sin. Bagaimana huruf sin ini dilafalkan? Sebagaimana teman-teman bilang susu. Sebagaimana teman-teman bilang sarang. Sebagaimana teman-teman bilang santai. Sebagaimana teman-teman bilang susu. Persis. Persis, huruf sin dilafalkan seperti itu. Cuman ya, yang ingin saya sampaikan. Oke, mungkin saya izin bahas dulu. Sinnya di sini di atasnya dalam kondisi tanda petik. Ya. Oke, teman-teman, kalau ada huruf hijaiyah yang di atasnya dalam kondisi petik seperti ini namanya adalah tanda sukun. Ya, namanya adalah tanda sukun. Ya, dalam istilah tajwidnya sukun atau sakinah. Ya. Nah, huruf yang dalam kondisi sukun berarti dia dibaca dalam kondisi mati. Makanya sering disebut dengan mati, sin mati. Gitu ya. Nah, huruf yang dalam kondisi mati, ingat, dia berarti nggak dibaca harokat. Kalau harokat dia dibaca hidup dengan vokal a i u. Berarti huruf sinnya di sini nggak kita baca bisa, bisi, bisu. Ya. Tapi huruf sinnya di sini kita baca dalam kondisi mati. Bagaimana cara melafalkan dalam huruf yang dalam kondisi mati? Dia dibaca dengan bunyi konsonan awal dari nama aslinya. Sin, konsonan awalnya adalah as, berarti dibacanya as. Ya, maka di sini ada bi, ya. Ada bi di sini, bi ditambah as. Jadinya apa? Bis. Udah gitu. Ya, belajarnya pelan-pelan. Ya, belajarnya pelan-pelan. Iqra bis. Ya. Tapi yang ingin saya wanti-wanti, kalau teman-teman mendapatkan ya, ada huruf hijaiyah yang huruf sin berharokat sukun, berkondisi sukun, afwan, ya, ada 3 sifat yang harus selalu menyertai huruf sin. Ya, ada 3 sifat yang selalu harus menyertai huruf sin. Apa? Nih, kita belajar dari buku saya ya. Nih, nah, buku saya ya. Kita cari huruf sin. Kita cari huruf sin. Sebentar. Nih, kita cari huruf sin dalam kondisi sukun nih. Kan kita lagi ngebahas sin sukun ya. Ada pembahasannya ada di sini. Tuh. Ya. Perhatikan poin 1. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan sin sukun adalah desisannya, nafasnya, dan suaranya terputus. Apa? Desisannya, nafasnya, dan suaranya terputus. Contohnya gimana? Contohnya gini. Bismi, esnya tertahan. Bismi. Esnya, desisannya, nafasnya, suaranya nggak boleh terputus. Mereka harus mengalir. Kenapa? Karena kalau kita lihat di buku saya lagi, huruf sin punya berbagai macam sifat. Dan salah tiga dari huruf sin, lihat poin 1, 2, dan 6. 1, 2, dan 6. 1, sifatnya adalah hams, ya, mengalir nafas. Ya. 2, nama sifatnya adalah rokhawah, artinya mengalir suara. Yang keenam, sifatnya namanya sofir, artinya berdesis. Ya. 3 sifat ini, apalagi ketika huruf sinnya dalam kondisi sukun, harus terus mengalir, dan berdesis. Faham atau tidak? Ada alasannya kenapa dia gak boleh terputus. Karena dia mengalir nafas, suara, dan berdesis. Ya. Faham sampai sini?
Jelas sampai sini? Coba saya pengen nanya teman-teman. Ada yang pertama kali belajar ngaji, tapi yang dibahas malah hurufnya doang. Malah fokus di pembahasan huruf. Ada nggak? Boleh komen angka 3. Saya pengen tahu. Karena kan biasanya kalau dulu saya belajar tuh yang dibahas tuh ikhfa, idgham, izhar, ikhfa, idgham, izhar. Hurufnya ya selewatnya aja. Ada? Ada ya? Nah, ternyata teman-teman, ini saya izin sampaikan deh. Kenapa yang dibahas tuh terus huruf? Bahkan sampai kami bikin buku keinginan teman-teman yang ngebahas tentang huruf. Kan teman-teman sering bilang, "Bang, bikin video dong per huruf." Nih kita bikin sekalian bukunya dan video ilustrasi animasinya dengan video belajarnya. Kenapa? Karena pembahasan huruf itu paling penting. Bukan berarti ikhfa, idgham, izhar nggak penting. Penting. Tapi biasakan ada yang namanya skala prioritas. Ya. Wa ba'du inna hadhihi muqaddimah fima ala qarihi an ya'lama idh wajibun alaihi muhattamu qabla syuru'i awalan an ya'lamu makharijal hurufi was sifati liyalfidhu bi afsahil lughati. Bagi para pembaca Quran, alangkah lebih baik sebelum dia membaca Quran diawalilah belajar makharijal hurufi was sifati, makhraj dan sifatnya. Biar apa? Liyalfidhu bi afsahil lughati. Biar mendapatkan bacaan yang paling fasih. Ya, tahu dari mana huruf yang harus didahulukan? Firman Allah, Quran surah Muzammil, ayat keempat, auzida alaihi waratilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Apa itu tartil? Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan tartil adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Apa itu tajwidul huruf? Makharijul hurufi was sifati liyalfidhu bi afsahil lughati. Ya. Oke. Sip. Lanjut lagi ya teman-teman. Jadi pastikan ketika huruf sin dilafalkan, ya, mengalir nafas, mengalir suara dan berdesis. Jadi jangan sampai dibaca iqra, iqra, bismiro. Nah, tapi bismi, asnya dengan mi tak terputus, tak ada jeda di antara mereka. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Ya, sedikit-sedikit teman-teman. Saya akan dampingi teman-teman secara perlahan. Ya. Gitu. Oke, lanjut lagi teman-teman sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian. Ya. Oke, baik. Sip, ya. Iqra bismi. Nah, ini huruf apa teman-teman? Ketika dia belum berharokat, nama aslinya adalah huruf mim. Apa? Namanya adalah huruf mim. Saya izin tulis ya, namanya adalah huruf mim. Kita tulis di atasnya, namanya adalah huruf mim. Jadi jangan sampai teman-teman bilang ini namanya huruf ma. Nggak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf ma, teman-teman sekalian. Oke. Nah, bagaimana cara melafalkan huruf mim? Gimana? Kayak huruf ba. Sama ya. Cuman kalau huruf ba dia nggak ada dengung ya. Babibu, kalau huruf mim ada dengung masuk ke hidung juga suaranya, sengau. Mamimu. Mamimu. Kalau ba masuk hidung jadinya mim. Babibu, jadinya kayak huruf mim. Nah, kalau huruf ba nggak masuk hidung kan babibu. Kalau huruf mim, mabibu, 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 tuh masuk hidung suaranya. Ya, oke, sip. Nah, sama kayak huruf ba. Mim tuh jangan sampai bibirnya terlalu dilipat. Ma, mi, mu, biasa aja. Mamimu. Oke. Sip, lanjut lagi teman-teman. Ya. Oke, sama ya. Mimnya dia berharokat baris bawah ya. Mimnya sama, dia berharokat baris bawah teman-teman sekalian. Maka dibaca dengan vokal I, jelaskan vokal I-nya ya. Iqra bismi. Banyak harokat kasrah di sini. Ya, pastikan jangan bismi. Bismi. Tapi bismi ya, gitu. Oke. Masya Allah. Ya, ketemu lagi sama huruf ro nih. Ya, ba sudah, ro sudah. Boleh nggak kita ini nanti kita bahas. Tapi saya izin loncat dulu ke huruf yang ini, boleh nggak? Terakhir deh yang ini. Nanti live berikutnya kita mulai dari huruf ro lagi. Boleh nggak? Ya, kita loncat sekarang, tapi bukan berarti nggak dibahas nanti. Tetap dibahas. Tapi saya izin loncat ke sini dulu, boleh? Boleh? Boleh. Sip. Sebelum kita bahas, teman-teman, ya, sambil saya boleh minum dulu nggak? Ya, saya izin minum dulu, teman-teman sekalian. Sambil teman-teman nunggu saya minum, sambil teman-teman jadi penonton yang aktif. Ya, yang belum share dulu di pojok kanan bawah, diklik tanda panah, diklik tulisan posting ulang. Kalau teman-teman udah, bantu tepet layarnya. Ya, izin ya. Bismillah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Lanjut. Lanjut. Dan posting ulang, share ke grup Wawa. Masya Allah, keren. Teman-teman, nanti kalau udah di-share ke grup Wawa, kalau di-share ke grup Wawa boleh. Tapi kalau live kita udah beres, dihapus ya di grupnya ya. Karena kalau live kita udah beres, teman-teman share ke Wawa atau kemanapun itu, dia akan ngarahin ke live yang lain. Gitu ya. Jadi kalau mau di-share ke grup, boleh banget. Tapi kalau udah kita beres live-nya, dihapus lagi si tautannya. Makanya di grup kita, itu kalau kita udah share, kita hapus tuh. Kenapa? Karena kalau nggak dihapus, itu akan diarahkan ke live yang lain. Oke. Kita lanjut ya, teman-teman sekalian. Oke, teman-teman. Sekarang kita lanjutkan. Ini namanya huruf apa? Ketika dia belum berharokat, namanya adalah huruf kaf. Ya, saya izin geser dulu sedikit ke sini. Ya, sebentar ya. Saya izin geser dulu. Oke. Ya, sini deh. Ini biar si terjemahannya nggak kelihatan, teman-teman. Ngalangin soalnya terjemahannya. Buat dipakai space nulis, bentar ya. Oke. Sip lah ya. Kita ntar ya, teman-teman ya, biar enakan. Biar enak. Ih, Masya Allah, tabarakallah. Susah. Oke, ini kita coba gedein lagi dikit. Nah, oke, teman-teman, kita mulai. Ini namanya huruf apa? Ketika dia belum berharokat, namanya adalah huruf kaf. Saya izin tulis ya. Namanya adalah huruf kaf. Oke. Jadi jangan sampai teman-teman ada yang bilang, "Bang, ini namanya huruf K ya." Tak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf K. Ini namanya adalah huruf kaf. Bagaimana cara melafalkan huruf kaf, teman-teman sekalian? Nah, kalau secara dasar atau secara simpel, huruf kaf itu dilafalkan sebagaimana kita melafalkan huruf K pada abjad alfabet. Seperti kita melafalkan kaki, seperti kita melafalkan kuku. Sama, ya. Oke, tapi kalau teman-teman kepo, ya, teman-teman kepo, udah kita bahas sebenarnya. Tadi kita sandingkan huruf kaf, ya, kita bahas dengan huruf qaf tadi. Tapi nggak apa-apa, kita kenalan lagi sama huruf kaf, ya. Kita coba cek di buku Seru Hijaiyah ini ya. Yuk kita pelajari. Bismillah. Kita cari huruf kaf. Nah ini kan sini. Sekarang kita cari huruf kaf. Mana huruf kaf ya? Perhatikan. Nah, perhatikan. Makhraj, tempat keluar. Di mana tempat keluar dari huruf kaf? Huruf kaf itu dilafalkan dari pangkal lidah. Dalam istilah tajwid namanya adalah aqsal lisan. Diapain bang pangkal lidahnya? Pangkal lidahnya, teman-teman sekalian, teman-teman letakkan atau teman-teman simpan, ya, disentuhkan ke antara langit-langit yang lunak dan langit-langit yang keras. Jadi kalau kita lihat ilustrasi gambarnya, teman-teman perhatikan, lihat titik berwarna putih di sini. Nah, jadi huruf kaf itu dilafalkan dari sini, dari bagian pangkal lidah yang bertumpu di antara langit-langit yang lunak, ya, dan langit-langit yang keras. Nah, tengah-tengah di antaranya. Oke, nah kalau teman-teman tepat melafalkan huruf kaf dilafalkan dari sini, ya, oke, dari pangkal lidah yang disentuhkan ke langit-langit antara lunak dan keras, ya, itu dia akan keluar percikan nafasnya, ka, ki, ku. Kedengeran nggak ada percikan nafasnya sedikit tapi ya bukan berlebihan yang ka, ki, ku, nggak, ka, ki, ku, tipis-tipis saja, natural saja, ka, ki, ku, ada percikan nafasnya, ya. Nah, jadi karena memang sifat huruf kaf itu, teman-teman, di antara berbagai macam sifat dari huruf kaf, kaf itu poin pertama dia punya sifat namanya adalah hams. Hams itu artinya adalah tepercik nafas atau keluar ada sedikit nafas, ya. Ka, ki, ku, ka, ki, ku, ak, ik, uk. Jadi ada percikan-percikan nafasnya. Jelas insya Allah ya. Nah, sekarang ketika kaf dia keluar dengan percikan-percikan nafasnya, teman-teman jangan sampai berlebihan. Itu aja, ya. Oke, jangan sampai berlebihan dia dilafalkan. Ya. Nah, nanti teman-teman kalau pengen lebih jelas, nah di buku kami tadi, buku Seru Hijaiyah tadi, ada fitur namanya scan QR code yang nanti akan keluar video animasi Seru Hijaiyah. Video animasi Seru Hijaiyah. Dan kita lihat seperti apa huruf kaf dilafalkan, ya. Mau nggak kita lihat huruf kaf, teman-teman? Mau nggak?
Di sini udah ada belum ya? Kita cek dulu nih. Cara pemakaiannya nanti huruf kaf. Di bukunya udah ada nih. Misalnya huruf kaf ya. Nih, teman-teman. Ceritanya kita udah punya bukunya nih. Ya, ceritanya udah punya bukunya nih ya. Nah, kita tinggal scan aja. Ya, kita tinggal scan barcode-nya aja. Nih. Ya, kita sambil uji coba nih. Scan barcode-nya, nanti keluar. Ya. Nah, nanti kita lihat seperti apa huruf kaf dilafalkan. Bentar ya. Bluetooth connected. Nah, oke, kita pelajari. Ya, nih. Nanti keluar dia. Nah, tinggal dicek aja. Gini deh, belajarnya gini deh. Biar lebih enak. Ya, kok nggak bisa, sebentar. Ya, kita ulang. Nah, ya, kita ulang ya. Kaf. Setelah kita belajar huruf kaf, teman-teman sekalian. Ka, ki, ku, ak, ik, uk, aka, iki, uku. Nah, jadi di bagian itu huruf kaf disentuhkan, teman-teman. Ya, di bagian huruf kaf itu di bagian disentuhkan di bagian ini. Ya, kita coba ulang ya. Nih, ya. Nih, kita lihat ya. Ini cara pelafalannya nampak kiri. Ka. Nah, ini depan, ini dalamnya. Ki, Tuh, ada percikan nafasnya. ku, Ku, ak, ak, ik, ik, uk, uk, aka, aka, iki, iki. uku. Nah, gitu ya. Jadi nanti per huruf itu akan mendapatkan 1 video animasi, 3 video pembelajaran. 1 video animasi, 3 video pembelajaran. Gitu ya. Jadi nanti semoga buku ini cepat rampung ya. Informasinya semua di grup. Nah, kapan launchingnya semua di grup. Mohon maaf yang nggak masuk grup nggak bisa dapat informasinya. Ya, maka ada affiliate-nya nggak Ustaz? Ada insya Allah ya. Ya, gitu. Ya, masuk grup. Ya, masuk grup bayar. Bayar pakai apa? Bayar pakai sabar. Kita masih belajar. Kita praktekkan sedikit lagi huruf kaf. Ya. Nanti informasi kapan bisa pre-ordernya. Ya, kalau ada pre-order mau nggak teman-teman? Atau mau pada saat launching aja? Atau pengen pre-order? Ya, biar bisa lebih memastikan teman-teman dapat atau enggak. Karena stoknya tinggal 4.000. 1.000-nya sudah diambil. Ya. Ada yang dia minta 1.000 langsung kami ambil katanya gitu. Ada, jadi kan kita cetak 5.000. 1.000-nya sudah diambil. Tinggal 4.000 berarti. Ya, ada pre-ordernya buat teman-teman yang online. Ya, buat teman-teman yang di Jakarta. Kita juga ada launching offline-nya. Di Islamic Book Fair 2025. Di Jakarta Convention Center. Tanggalnya 18 sampai 22 Juni. Bagian kita tanggal berapa? Informasinya di grup. Ada nggak teman-teman yang pengen datang ketemu langsung? Yang PO tenang nanti ada. Ada nggak yang daerah Jakarta yang pengen ketemu langsung? Kalau mau boleh komen saya. Ya, yang pre-order boleh komen mau. Yang pengen langsung ketemu ya boleh komen saya. Ada nggak? Gitu. Nanti ada. Ya, ada di JCC. Ya, Islamic Book Fair itu pesta buku Islam terbesar di Indonesia. Dan kita nanti launching juga di sana. Ya. Oke. Nah, jadi tungguin informasinya ya. Yuk kita lafalkan bareng-bareng lagi sedikit lagi ya. Jadi kita lafalkan ya, kita baca Iqra bismi rabbika. Kafnya berharokat baris atas, dipercikan saja dengan vokal A yang tipis ya. Ka, jangan ko, tapi ka gitu ya. Oke. Paham? Mau PO Ustadz? Iya, informasinya di grup. Udah pada masuk grup belum? Karena info kapan kita launching, informasinya kapan pre-ordernya, kapan offline-nya, semuanya di grup. Udah masuk grup belum? Habis ini, ya. Habis ini. Udah masuk grup belum? Kalau udah masuk grup tinggal tungguin, pantengin di sana. Karena di grup bukan cuma informasi kapan launching buku, tapi rekaman live kita, informasi live kita. Kalau bukunya udah ada, langsung kita akan siapkan sistem kelas intensifnya secara online. Jadi ada kelas pendampingannya juga dengan buku ini. Tapi itu harus kita siapkan dulu. Semuanya informasinya di grup. Yang belum masuk grup nggak akan dapat infonya. Dapat
tapi super telat dapatnya pasti. Ya. Masuk grup tapi harus bayar. Apa bayarnya? Bayar pakai sabar. Tungguin. Caranya di ujung. Caranya di ujung. Oke. Yuk kita baca bareng-bareng dulu ayatnya, ya. Kita baca bareng-bareng dulu ayatnya. Kita baca, ya. Perhatikan pembahasannya sudah kita bedah tadi, ya. Kita baru bahas sampai ke Rabbika. Yuk, kita baca bareng-bareng dulu. Yuk, fokus dulu yuk. Yuk, fokus dulu yuk, teman-teman. Fokus dulu, fokus dulu. Fokus dulu, fokus dulu. Ya. Yuk, kita baca dulu yuk. Kita baca dulu bareng-bareng yuk. Oke, siap ya? Sebentar, teman-teman. Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaq. Sekali lagi. Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaq. Shadaqallahul azim.